Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai keamanan pemberian obat yang berisiko tinggi. Di sini kami mengatakan berada saya sendiri Haris Pananamba, lalu ada Risma Yuniar, ada Nuradila, ada Marina, ada Nur Fajriana, ada Rifana, ada Riza, dan juga ada Alif atau Mitra. Oke, sebelumnya meningkatkan keamanan pemberian obat berisiko tinggi. Di sini keselamatan pasien merupakan aspek krusial pada rumah sakit atau pada pelayanan kesehatan, dengan salah satunya yaitu kesalahan dalam pemberian obat, yang dimana obat-obatan ini dapat berisiko tinggi terhadap kesehatan pasien itu sendiri. Nah, presentasinya akan membahas mengenai pentingnya keamanan pasien dalam pemberian obat yang berisiko tinggi. Selanjutnya adalah latar belakang masalah keamanan pemberian obat berisiko tinggi, yaitu ada 3. Yang pertama, kesalahan obat fatal. Di Amerika Serikat diperkirakan 44.000 sampai 98.000 pasien meninggal setiap tahun akibat kesalahan obat. Yang kedua, biaya yang tinggi. Kesalahan obat menyebabkan kerugian miliaran dolar. Yang ketiga, regulasi ketat. Peraturan mengharuskan rumah sakit menerapkan kebijakan pengelolaan obat berisiko tinggi. Selanjutnya obat-obatan berisiko tinggi, yaitu obat-obatan yang memiliki potensi besar menyebabkan bahaya jika terjadi kesalahan penggunaan. Contohnya yaitu ada insulin, antikoagulan, obat kemoterapi. Dalam pemberian obat-obatan berisiko tinggi juga harus menerapkan prinsip 6 benar, yaitu benar obat, dosis, pasien, rute, waktu, dan dokumentasi. Selanjutnya ada studi kasus ICU rumah sakit tersier. Yang pertama ada desain penelitian, tadi intervensi prospektif selama 6 bulan di ICU. Yang kedua ada subjektif, pasien ICU lebih dari 18 tahun kecuali kasus drama dan rawat inap kurang dari 24 jam. Yang ketiga ada metode, observasi langsung, tinjauan rekam medis, interaksi dengan tenaga kesehatan. Yang selanjutnya ada temuan utama studi ICU. Sebanyak 204 kesalahan dilaporkan. Tingkat kesalahan ditemukan sebesar 160,12 per 1000 hari pasien. Yang kedua, jumlah kesalahan tertinggi adalah kesalahan pada sepan yang jumlahnya sebesar 45,1%, diikuti oleh kesalahan dokumentasi yang jumlahnya sebesar 33,82% dan kesalahan administrasi sebesar 21,08%. Faktor penyebab kesalahan yang pertama itu ada stres kerja, 24,32% dari kesalahan. Yang kedua ada beban kerja, 21,47% dari kesalahan. Yang ketiga ada jam kerja panjang, 12,76% dari kesalahan. Yang keempat ada kelelahan, 11,41% dari kesalahan. Peran apoteker klinis, yang pertama ada identifikasi risiko, mengenali potensi kesalahan dalam penggunaan obat berisiko tinggi. Yang kedua ada pelaporan, mendokumentasikan dan melaporkan insiden keamanan obat. Dan yang ketiga ada pencegahan, mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko kesalahan obat. Selanjutnya yaitu jurnal kedua, yaitu analisis FMECA dalam pengobatan kanker. FMECA yaitu Viral Mode Event and Criticality Analysis, yaitu metode untuk mengidentifikasikan dan mencegah potensi risiko dalam proses perawatan. Aplikasi diterapkan pada proses peresepan dan pemberian obat kanker. Tujuannya yaitu meningkatkan keamanan dan mengurangi kesalahan dalam pengobatan kanker. Hasil analisis FMECA, yang pertama identifikasi kegagalan. 22 kemungkinan kegagalan teridentifikasi dalam proses kemoterapi. Yang kedua, penilaian risiko. 7 kegagalan diklasifikasikan sebagai risiko tinggi. Yang ketiga, fase kritis. Validasi terapi dan pemeriksaan sebelum pemberian menjadi fase paling kritis. Yang terakhir yaitu rekomendasi. 10 rekomendasi perbaikan diusulkan untuk mengurangi risiko. Baik, selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan FMCA.
Yang pertama yaitu verifikasi verbal. Verifikasi verbal yaitu minta pasien mengkonfirmasi detail pribadi dan obat. Yang kedua yaitu sistem peringatan. Peringatan otomatis untuk perubahan cara pemberian obat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan ganda. Apoteker memeriksa ulang dosis dan cara pemberian non standar. Dan yang terakhir yaitu daftar periksa. Implementasi daftar periksa untuk konfirmasi terapi. Dan selanjutnya yaitu ada studi kasus yaitu jurnal 3 induksi persalinan. Yang pertama yaitu ada subjek penelitian 264 wanita hamil obesitas dengan hipertensi atau diabetes. Yang kedua yaitu metode perbandingan pemberian misoprostol oral vs vaginal. Dan yang terakhir pengukuran skor BISOP, tingkat keberhasilan induksi dan efek samping. Selanjutnya ada hasil studi induksi persalinan. Yang pertama itu adalah efektivitas, kedua metode efektif meningkatkan skor BISOP. Yang kedua keberhasilan induksi, metode vaginal lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Yang ketiga ada efek samping, metode vaginal lebih banyak efek samping. Yang keempat ada keamanan, metode oral lebih aman secara keseluruhan. Selanjutnya ada implikasi untuk praktik klinis. Yang pertama ada peningkatan pelatihan staf tentang pengelolaan obat berisiko tinggi. Yang kedua ada pengembangan protokol keamanan obat yang lebih ketat. Ketiga teknologi implementasi sistem peringatan dan verifikasi elektronik. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangannya beban kerja tinggi, kompleksitas perawatan, resistensi terhadap perubahan. Untuk peluangnya ada inovasi teknologi, kolaborasi interprofesional, budaya keselamatan yang kuat. Selanjutnya kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pentingnya keamanan obat. Keamanan pemberian obat berisiko tinggi sangat krusial untuk keselamatan pasien. Penelitian lanjutan. Dibutuhkan studi lebih lanjut tentang efektivitas intervensi keamanan obat. Pendekatan multifase. Diperlukan kombinasi pelatihan teknologi dan perubahan budaya. Komitmen berkelanjutan. Peningkatan keamanan obat harus menjadi prioritas berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan. Baik, mungkin sekian dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Eca. Baik. Dalam keadaan darurat, bagaimana memastikan pemberian obat berisiko tinggi tetap lebih aman meskipun dalam waktu terbatas? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bu Eca. Bagaimana memberikan obat berisiko tinggi dalam keadaan yang aman meskipun terbatas seperti dan darurat. Yang pertama itu ada verifikasi cepat identitas pasien. Jadi harus pastikan dulu identitas pasiennya. Yang kedua itu ada gunakan protokol darurat. Ketiga itu kolaborasi tim. Libatkan anggota tim medis lain untuk double check jenis obat, dosis dan rute pemberian. Yang keempat itu ada gunakan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti berkode atau sistem rekam medis elektronik. Selanjutnya ada pelabelan yang jelas, dan yang terakhir ada dokumentasi segera. Hal-hal ini itu membantu buat menjaga keselamatan pasien tanpa mengabaikan urgensi penanganan dalam situasi darurat. Apakah terjawab? Mungkin boleh satu lagi pertanyaan. Izin bertanya kepada kelompok 4 terkait bagaimana sih cara mencegah untuk terjadinya salah dosis dan salah pemberian obat seperti itu. Oke, baik. Izin menjawab ya sebelumnya. Pada akhirnya atau pada dasarnya tuh untuk pemberian obat sendiri balik lagi ya untuk
di cross check terlebih dahulu, lalu memastikan ulang pasiennya, atau balik lagi di poin 6B yang sudah pernah diajarkan oleh Ibu Ica, sehingga kita tuh dapat melakukan double cross check gitu. Jadi sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pemberian obat dalam suatu prosedur. Apa terjawab? Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.